Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili rekan-rekan dari GKI. Saya Christian Ferry Arwanto, saya berpelayanan di GKI Citraland sebagai full-timer musik dan liturgi. Saya juga adalah anggota dari tim penggubah Mazmur GKI dan saat ini GKI juga sedang membuat satu buku baru sekaligus promosi. Kalau dulu ada NKB, sekarang kami akan membuat lagi yang baru, tidak ada di KJ, NKB, PKJ. Nah, ini adalah buku yang kami terjemahkan dari him global dan salah satu lagu GKI adalah yang mendapatkan satu-satunya izin dan pertama kali di Indonesia itu lagu 10,000 Reason dan resmi. Nah, terima kasih. Mereka juga mengapresiasi. Orang Indonesia kok minta izin, heran jadinya. Gitu. Oleh karena itu kami juga beberapa diberikan free, terutama oleh OCP. Jadi nanti teman-teman GKI mungkin juga bisa ikuti itu. Baik, saya lanjutkan. Hari ini saya tidak akan berbicara dan memberikan pembinaan tentang Mazmur, tetapi saya akan bercerita tentang bagaimana tim Mazmur GKI ini bekerja. Nah, latar belakangnya gimana sih? Tadi sama dengan Mas Toto yang sudah bercerita begitu. Persidangan Majelis Sinode GKI di Denpasar tahun 2005 memutuskan tentang penggunaan leksionari. Pergumulannya sudah panjang memang, ya panjang sekali. Tetapi kemudian baru diputuskan tahun 2005. Maka dampaknya adalah selain ada 3 bacaan, ada kemudian antar bacaan. Nah, antar bacaan itu salah satunya adalah sebagian besar menggunakan Mazmur, yang kemudian kita menggunakan yang disebut sebagai Mazmur tanggapan. Nah, di sini kami juga memahami bahwa Mazmur itu bukan sekedar antar bacaan saja. Kalau hanya sebagai antar bacaan, kadang-kadang kemudian kita agak dalam tanda kutip menyepelekan keberadaan Mazmur itu sendiri. Nah, kami tidak mau seperti itu. Boleh next? Saya akan cepat saja. Mari kita baca. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Paul Westermeyer. Dia mengatakan begini, pentingnya nyanyian Mazmur untuk kehidupan gereja adalah sebagai salah satu unsur liturgi dalam kehidupan gereja. Ini diterjemahkan secara letterlux begitu. Jadi artinya Mazmur ini menjadi hal yang sangat penting sehingga tidak boleh hanya disebut sebagai sekelibat saja begitu. Nah, GKI memahami bahwa Mazmur ternyata memiliki peran yang sangat penting di dalam bukan hanya liturgi tetapi juga kehidupan bergereja. Dan oleh karena itu kalau kita melihat dan mengenal ada begitu banyak ya sejarah-sejarah Mazmur sejak dari abad pertengahan dan sebagainya, Mazmur Jenewa lah dan sebagainya. Baik, saya lanjut langsung, next. Nah, kenapa seperti itu? Pertama, saudara, tugasnya antar bacaan memang menanggapi bacaan yang pertama, itu tugas utamanya. Tetapi yang kedua, next. Yang kedua adalah kita perlu melihat bahwa Mazmur ini adalah bagian dari Alkitab. Bagian dari kitab suci juga. Maka dia memiliki wibawa yang sama dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga di Mazmur itu sendiri dia juga sedang berbicara tentang teologi, tentang ide, tentang pengajaran. Sehingga di dalam Mazmur itu sendiri, Mazmur ini juga sedang menyatakan pandangan teologisnya terhadap sebuah situasi tertentu. Yang ada Mazmurnya. Pemazmur siapa Bapak Ibu? Yang bikin Mazmur? Daud. Yakin? Oh enggak. Sebagian besar Daud, iya. Musa juga membuat Mazmur dan banyak sekali, ya, banyak sekali. Next. Lalu yang ketiga, GKI juga melihat bahwa
dari terminologinya, kalau di dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani memang menggunakan kata mismor. Di dalam bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi psalm. Begitu. Yang artinya adalah nyanyian itu sendiri. Atau tehillim. Kalau saudara-saudara sepupu kita, mereka ada tahlilan begitu, akar katanya sama, tehillim. Nyanyi, bernyanyi. Mazmur harus ditahlilkan. Idealnya seperti itu. Mazmur, alangkah indahnya jika dia ditempatkan pada porsinya sebagai sebuah nyanyian, yaitu dinyanyikan. Maka Mazmur perlu mendapat perhatian khusus. Bukan karena saya suka musik, bukan karena Pak Diki juga bergerak di bidang musik begitu. Tapi memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi ini yang kemudian menjadi pendasaran bagi kami GKI untuk melanjutkan proses itu. Karena ada 3 bacaan plus antar bacaan, maka Mazmur ini perlu digodok, mau diapain. Nah, selanjutnya, next. Sebelum kami menerbitkan buku Bermazmurlah bagi Tuhan, maka Mazmur itu penggunaannya di dalam GKI ada yang dibaca, ya dibaca. Pembacaannya pun juga zaman dulu masih misalkan bergantian begitu dengan umat per nomor begitu, ayat begitu kalau jemaat mengatakan ayat 1 misalkan lektor, ayat 2 jemaat. Nah, padahal Mazmur ini kan adalah sebuah bait yang berlarik di situ. Ada larik yang keluar, ada larik yang ke dalam. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, kemudian kami mengadakan satu pembinaan kepada jemaat bahwa sebaiknya, cara pembacaannya bukan gantian antar ayat, tidak. Tetapi lihat lariknya. Bisa larik yang keluar dibaca oleh lektor atau pemazmur, larik yang ke dalam dibaca oleh umat, begitu seterusnya. Dan sebelum membacakan antar bacaan ini akan ada apa dulu? Diawali dengan, marilah kita menanggapi bacaan pertama. Tadi dikatakan oleh Pak Toto. Oke, jadi ada ungkapan seperti itu sebelum mengawali Mazmur. Lalu yang kedua ada yang didaraskan. Didaraskan ini kemudian banyak sekali macam-macamnya. Ada yang mengambil atau mengadopsi milik teman-teman dari Katolik ya, ngambil dari gradualinya. Ada yang jemaat saya lihat karena belum punya pola. Majelis Sinode juga belum memutuskan sesuatu tentang itu. Begitu, pokoknya pakai Mazmur dipakai. Jadi ada yang didaraskan, ada yang dibaca. Saya waktu itu masih berpelayanan di GKI Pondok Chandra Indah. Nah, karena kami tidak punya pola, maka saya kemudian membuat sendiri. Ada yang saya gubah sendiri, ya masih ngawur begitu ya. Masih ngawur, tapi kemudian saya juga menggunakan dengan pola mirip dengan graduale begitu, dengan tanggapan. Misalkan Mazmurnya umat menanggapi dengan antifon. Haleluya, 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 begitu. Jadi saya hanya membuat pola begitu, kemudian umat tanggapannya sudah. Lama-kelamaan, kemudian merasa bahwa kok kayak Katolik ya Pak? Sami nggih Bapak Ibu? Pergumulannya sama ya, ternyata sama pergumulannya. Saya menjelaskan kepada jemaat, kita terhisap ketika memutuskan sebuah keputusan menggunakan leksionari, kita sedang mendukung dan terhisap dalam gerakan ekumenisme. Dan harusnya kita senang, karena kita menjadi bagian dari gereja yang esa di dunia ini. Jadi berbanggalah Bapak Ibu, ketika leksionari ini sudah dilakukan di GKJW, ini semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk GKJW. Ini harus bangga, jangan malah gembosi, jangan, harus didukung. Ya, nah saya lanjutkan. Lalu ada yang menggunakan Mazmur Jenewa, ya yang terkenal. Gampang gitu ya, tinggal langsung diadopsi saja. Ada yang punya lagu-lagu yang Mazmur 23 itu ya, Tuhan adalah gembalaku, itu ketika ada Mazmur 23,
Biasanya kami juga menggunakan itu, karena jemaat sudah kenal. Lalu kemudian ada jemaat-jemaat yang menggubah secara mandiri. Ya, meskipun mungkin gubahannya itu belum tentu benar secara teori musik, tidak metrikal dan sebagainya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena GKI belum punya keputusan tentang itu. Jadi sebelum buku itu beredar, jemaat menggunakan begitu banyak pola, Majelis Sinode dan BPMS tidak melakukan apa-apa. Biarkan saja jemaat berkreasi. Artinya apa? Ternyata jemaat tertarik. Karena apa? Ternyata ada banyak komposer-komposer GKI yang menciptakan dari Mazmur itu. Nah, ini artinya kan diterima. Ketika kita melihat respon jemaat yang seperti itu, kita perlu bersyukur bahwa ternyata ini diterima. Jadi, ini yang terjadi, Bapak yang terkasih. Sebentar saya siapkan. Kabel audionya apakah ada? Baik, sambil menunggu, boleh next. Nah, kemudian, next lagi Mas. Kita akan melihat prosesnya Bapak Ibu yang terkasih. Prosesnya, nah ini sangat menarik begitu ya. Waktu itu saya masih ada di Komisi Liturgi Sinode sebagai sekretaris. Kami membentuk tim penggubah Mazmur pada tahun 2009. Tahun 2009, oke ya. Next. Nah, lalu kami mengadakan riset. Riset yang kami lakukan ini, kami melihat apa yang dikerjakan oleh gereja-gereja di dunia terkait dengan Mazmur tanggapan. Yang paling besar ditemukan resource-nya adalah dari OCP. Ya, ini punya Katolik. Dari OCP kita lihat ada begitu banyak komposer yang sudah menerbitkan begitu banyak Mazmur tanggapan yang begitu indah, saudara. Ada David Hess, Scott Crandall, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, saya ingin memutarkan, oh dari sana. Oh audionya belum? Ya udah apa? Saya pakai mic saja di sini, enggak apa-apa. Oke, next dulu deh, Mas. Ya. Kalau dari situ bisa, misalkan diklik hyperlink-nya itu boleh. Sudah mute ya Pak ya? Sudah mute dulu. Saya ingin memperdengarkan beberapa contoh saja, semoga tidak tambah lama. Baik, ini salah satunya. Ini yang kami, nah ini tidak tahu teman-teman dari GKJ apakah juga meriset, oh belum, ke OCP dan sebagainya itu, karena Mazmur mereka menarik sekali. Baik, habis ini ya. Oh gitu. Baik, ini sebagai contoh saja yang menginspirasi tim kami, begitu. Karena di luar sana, gereja-gereja di Eropa itu sudah lama sekali. Baik, ini salah satunya. Ini adalah Mazmur 27. Ini punya OCP.
The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Sudah, segitu saja. Jangan lama-lama, nanti kelamaan. Apa yang bisa Bapak Ibu pelajari dari secuplik Mazmur ini? Ya, repetisi. Kenapa repetisinya, Mbak? Ini pasti musisi kalau mau repetisi ini. Yang saya tangkap adalah yang pertama ada repetisinya. Repetisi itu artinya pengulangan dari satu frase itu, the Lord is my light. Kalau untuk orang yang mendengar gitu, baru pertama kali dinyanyikan begitu saja sudah langsung mengingat. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Bapak Ibu, Mazmur yang kami ciptakan di GKI, kami berupaya untuk membuat repetisi itu dan pengulangan-pengulangan yang ada mudah untuk diingat sehingga gampang dinyanyikan. Meskipun membuat seperti itu, angel, susahnya minta ampun, ya. Maka hargailah tim penggubah Mazmur ini. Mereka itu puyeng, ya. Baik kalau dikirim ke jemaat terus, aduh, saya angele, gak usah digawe. Wah, sakno Bapak Ibu. Benar saya ngomong. Ya, pembuatannya begitu rumit. Nanti saya ceritakan sedikit. Saya lanjut dulu. Di bawahnya udah enggak usah. Nah, lalu selanjutnya riset yang berikutnya adalah Mazmur yang sangat terkenal dan ini sudah cukup lama. Punya siapa itu? Jilenau Psalmody. Saya akan memutarkan. Dari situ bisa diputar? Sorry, saya putar dari sini aja deh kalau gitu. Oke. Ini contoh, sebetulnya ada videonya sih ini. Buku Mazmur GKI, kami menggunakan pola melodi ini. Melodinya gampang diingat ya. Nah, kalau di Mazmur GKI di buku, kami kemudian karena frasanya itu sulit di dalam bahasa Indonesianya, maka kami kemudian menambah sedikit, tapi dengan izin tentunya, dengan izin. Lalu kalau di Mazmur GKI jadi Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi seperti itu, gitu. Nah, Mazmur-mazmurnya Psalmody ini bagus sekali. Next. Ya, dilanjut saja, Mas. Oke, lanjut. Next. Next lagi, di next lagi. Itu dilewati aja. Oke. Nah, kemudian tim penggubah ini setelah melakukan banyak riset, ini saya skip saja karena panjang nanti aku cerita. Setelah melakukan begitu banyak riset yang dilakukan oleh gereja-gereja di dunia terkait dengan Mazmur tanggapan, maka kami kemudian membuat beberapa pola. Yang pertama kami mengadaptasi notasi. Jadi betul-betul notasi dari komposer luar itu kami ambil, tapi dengan izin. Izinnya bisa berkeluar berbulan-bulan, ya. Berbulan-bulan izinnya baru keluar begitu, bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan mungkin. Kami mengadaptasi notasi. Next. Ini ada beberapa contoh, saya akan putarkan.
Biar kita memiliki kekayaan hasanah terkait hal itu. Ini salah satunya. Ya, mari kita dengarkan kira-kira ini Mazmur berapa. Ini punya Michael Jonas. Be with me, Lord, be with me, Lord, when I am in trouble and need. Be with me, Lord, be with me, Lord, when I am in trouble and need. You dwell in the shelter of God Most High, who abide in Dah, segitu saja. Nanti nggak pulang-pulang. Saya cuma 40 menit. Mazmur berapa kira-kira? Be with me, Lord, be with me, Lord, when I'm in trouble, dan sebagainya. Mazmur berapa? 91. Mazmur 91 itu pola melodinya kami ambil, lalu kami juga minta izin kepada Michael Jonas ini. Dan diizinkan. Lagi-lagi mereka heran. Wow, gitu ya. Orang Indonesia minta izin. Gitu. Tapi harus. Karena kita akan menerbitkan ini sebagai produk gereja. Saudara, harus minta izin. Saya lanjutkan. Kemudian, saudara, next. Kami melibatkan juga komposer-komposer GKI. Dari Jawa Timur ini ada cukup banyak. Jawa Tengah. Salah satunya kalau Bapak Ibu tahu lagu itu. Yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata. Itu penciptanya namanya Pak Santoso Gondowijoyo. Dia adalah orang GKI, lalu kita suruh dia untuk bikin juga. Gitu. Nah, karena dia seorang pemain jazz, membuat lagunya juga nge-jazz. Kita coba mainkan. Ketika dimainkan oleh tim kami, tim musik, tim Mazmur, oke, lalu kita mikir, lah ini nek jemaat le nyanyi, terus pemainnya nggak bisa ada chordnya itu ada sampai G dominan 7+5 begitu. Kemudian ada alter chord 9+13 gitu-gitu. Kemudian kita langsung sederhanakan. Wah, nggak usah pakai chord gitu saja, mumet gitu ya. Jadi, tapi kami menghargai. Komposer-komposer GKI kami minta untuk kirim, kami minta untuk kamu bikin Mazmur ini, Mazmur sekian, tapi dengan mereka yang ikut di sini adalah mereka yang sudah pernah dulu mengikuti ada semacam simposium pembuatan him begitu. Kalau yang enggak, kami enggak minta bikin karena pasti yang sudah pernah ikut saja membuatnya masih sesuai dengan selera ya, dengan preferensinya begitu. Jadi kami minta, kami edit lagi dan sebagainya. Dan itu sangat sulit juga. Sangat sulit. Maka hargailah para komposer GKJW ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk komposer-komposer GKJW. Mereka pasti orang-orang hebat yang rela mumet untuk Anda. Betul ya? Betul. Saya tidak di-endorse loh, karena saya merasakan gitu aja. Kita senasib, makanya saya ngomong. Nah, next. Kemudian kami juga menggubah, ya. Nah, bagaimana prosesnya sebelum buku itu terbit? Jadi sebetulnya sebelum 2009, sebelum tim ini dibentuk, kami sudah mulai untuk membuat pola, bagaimana membuatnya dan sebagainya. Nah, saudara, rata-rata kami punya target begini, sekali
Sesi pertemuan itu 3 hari sekali sesi. Kami kalau membuat ini tidak pernah di dalam kota dan tidak pernah di ruang seperti ini. Kami selalu rata-rata ke puncak. Jadi di puncak itu ada yang 3, ada yang 4 hari. Targetnya minimal harus menghasilkan 10 mazmur. Bayangkan, 3 hari ini 10 mazmur, sampai 15 mazmur, harus gitu. Nah, masing-masing kami punya tugas, kami buat dulu di rumah. Kami buat dulu di rumah, harus dengan tafsirannya dulu. Jadi, Bapak Ibu membuat mazmur itu bukan hanya langsung membuat notasi, harus ditafsirkan terlebih dahulu. Jadi ketika kami meeting, di situ ada Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Ibraninya, ada kamus besar bahasa Indonesia beberapa, ada lexicon dictionary, ada pokoknya banyak buku. Jadi sampai buku tafsir Mazmur. Nah, ketika kami presentasi, yang lain akan berdebat. Kenapa ngambil referen dari situ? Nah, kita harus jawab, misalkan saya ini. Contoh misalkan Mazmur 31. Kok saya lupa ya? Kalau di Mazmur kayak gitu. Kasihani aku ya Tuhan. Saya mengambil referennya dari situ. Kenapa? Karena saya melihat teks ini menjadi sebuah konklusi tentang bait-bait yang ada. Nah, di situ berdebat juga begitu. Berdebat dan perdebatannya cukup panjang untuk menghasilkan satu mazmur itu bisa 4-5 jam. Satu mazmur. Kadang-kadang tidak selesai juga karena ada kata-kata yang ini masih belum bisa diterima begitu. Karena sebetulnya dari terjemahnya sudah oke, dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia sudah oke, tetapi khasanah dalam bahasa Indonesianya ini susah dicari. Nah itu yang jadi masalah, seringkali seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu di dalam hidung jemaat, PK, JNKB ada lagu-lagu yang ini kok aksennya aneh ya. Saya bisa ngomong gini, pasti para penggubahnya sudah mumet mikirin kata apa yang pas gitu ya. Nah, tim ketika melakukan penggubahan itu saudara menggunakan beberapa pola di situ. Jadi kita harus melakukan tafsir dulu untuk menemukan pokok teologinya apa. Kalau belum ketemu pokok teologi, kita nggak bisa menentukan refrainnya di mana. Baitnya gampang. Ya, menentukan refrainnya kita harus ketemu dulu pokok teologi dari Mazmur itu apa. Oke, baru ketemu dulu refrainnya di mana. Oh, ini refrainnya. Refrain itu harus yang terkuat di situ. Sami nggih, Pak Diki nggih. Sami. Mereka juga mumetnya sama dengan kami. Lalu baitnya, nah bait ini lebih mudah mencarinya. Lalu berikutnya, kalau sudah ketemu step ini, meskipun kelihatannya cuma 3 hal ini, tapi ini sulit sekali Bapak Ibu. Saya yakinkan kepada saudara ini tidak gampang proses ini. Next. Nah, kita mencari yang disebut dengan musical posturnya seperti apa. Maka yang pertama kita harus menggunakan pola metrical. Metrical itu adalah pola yang dianut oleh him global dunia. Apa rumusnya? Nah, rumusnya gampang, saudara. Rumusnya salah satunya ada aksentuasi di situ. Aksentuasinya bagaimana? Kalau ada kata-kata yang terdiri dari 2 konsonan, maka selain kata Tuhan, Allah, Yesus, atau Roh Kudus, aksennya harus jatuh pada ketukan yang pertama. Kalau dia terdiri dari lebih dari 2 suku kata, maka aksennya harus jatuh pada ketukan kedua dari belakang. Gampang ya diingat ya? Gampang. Nah, prakteknya susah. Pakai banget, Bu, ya. Enggak cuma susah. Susah banget. Apalagi harus dipelekno sama notasi yang ada. Itu enggak gampang. Jadi, proses ini berlangsung dengan, apalagi kita berbicara tentang jumlah sukatnya, harus simetris. 16 bar ya 16 bar.
Tidak boleh 17 bar, tidak boleh 19 bar. Refrennya misalkan 8 bar, maka baitnya paling tidak harus ada sekitar minimal 8 atau 16 begitu. Jadi kadang-kadang ketika tidak bisa, maka kami memutuskan sebuah kebijakan. Kebijakannya apa? Ya sudah kami tambahkan sukat baru. Mungkin sama juga nanti dari tim ya. Kami menambahkan sukat baru, birama baru begitu kalau mungkin tidak familiar dengan bahasa ini begitu. Setelah itu kita menentukan dinamika. Nah, oleh karena itu, maka dinamika dalam sebuah lagu itu ditentukan lagi-lagi dari pokok teologinya. Tidak mungkin lagu yang berbicara tentang kesedihan, tentang nelangsa, lalu melodinya melodi yang riang, gembira. Ya, tidak mungkin seperti itu. Nah, saya akan nanti saja saya akan melihatkan mungkin 1-2 contoh. Ini saya ada sebetulnya video, enggak usah deh, nanti kelamaan. Baik, jadi ini prosesnya. Lalu setelah lagu itu jadi, gini. Ketika kami menciptakan tim penggubah ini tidak berlangsung dalam waktu 1-2 bulan. Panjang prosesnya. 1 kali pertemuan, 3 hari, 4 hari, kita dapat produk berapa, kemudian kita setor dulu kepada BPMS. BPMS itu PHMA-nya ya, PHMA. Kami setor dulu, ini loh, kami sudah punya lagu sekian. Diputuskan dalam raker, baru kemudian dikenalkan oleh jemaat, di dalam jemaat. Lalu dievaluasi lagi. Kami terus melakukan evaluasi. Oke, next. Nah, ini prosesnya sebelum buku itu terbit, ada proses lagi. Ada official meetingnya adalah di dalam raker BPMS, Badan Pekerja Majelis Sinode. Kami serahkan, ini loh produk kami. Ini periodik begitu ya, kami kerja selesai, kami serahkan. Nanti kalau kami kerja lagi selesai, kami serahkan lagi, diputuskan oleh BPMS, lalu kemudian raker itu mengirimkan kepada PMK itu Persidangan Majelis Klasis ya, klasis ini loh. Ada produknya GKI, yuk kamu sebarno ke jemaat, majelis sinode wilayah juga, dan diputuskan di dalam persidangan majelis sinode. Itu prosesnya. Lalu occasional itu berarti pertemuan-pertemuan yang ya resmi, tetapi kalau ada pertemuan tentang musik, kami akan datang ke situ. PRPI itu adalah pertemuan raya, pelayan ibadah. Waktu itu GKJ banyak ikut. Pak Diki ikut ternyata. Di Surabaya, Jakarta, kemudian tahun berapa lagi kami mengadakan di situ, kami mengenalkan, ini loh Mazmur, kami nyanyi bersama, paling tidak yang hadir di situ kan musisi-musisi dan yang bergerak di bidang itu. Ketika mereka sudah dengar, mereka tahu, mereka akan kenalkan di dalam jemaatnya masing-masing. Nah, proses itu ternyata cukup efektif sehingga sebelum buku itu terbit, jemaat sudah kenal. Oh, ada Mazmur yang seperti ini. Jadi buku itu belum terbit. Ya, jadi makanya saya berikan keterangan di situ pra buku bermazmurlah. Jadi sebelum buku itu terbit, itu kami sudah melakukan sosialisasi secara masif. Akhirnya apa? Akhirnya ketika buku itu terbit, tinggal penyesuaian. Pertanyaannya, apa ada jemaat yang kemudian nolak? Kalau GKJW kan nggak mungkin ya. Semuanya pakai ya Pak Diki ya, Pak Enggar ya, Pak Toto. Amin. Ada apa ibu-ibu? Kok tersenyum? Begini, ketika ada hal yang baru, meskipun ini sebetulnya bukan baru ya di dunia ini. Ketika ada sesuatu yang baru dalam komunitas kita, maka biasanya timbul resistensi, betul? Ya, wajar, enggak apa-apa, itu proses alamiah. Nikmati saja ya, tim. Nikmati saja. GKI sama. Ada yang mengatakan, ngapain pakai mazmur seperti ini? Kayak Katolik dan sebagainya. Kami menjelaskan, bla 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 bla. Diterima ya bersyukur, tidak diterima tidak apa-apa, tidak usah marah.
Toh ternyata sebagian besar jemaat, kalau saya bicara jemaat, ini berarti bicara tentang GKI-A, GKI-B. Jauh lebih banyak yang kemudian menerima dan melakukannya, saudara. Itu. 5 menit lagi. Oh siap, Salahin oleh ke saya. wes gak usah noleh aku tak rene. Next, udah mau selesai kok, tenang aja. Nah, maka terbitlah buku Bermazmurlah bagi Tuhan. Tahun 2012 yang pertama. Baru pertama ini. Kalau enggak salah itu kami terbitkan justru tahun C dulu. Tahun C, kemudian tahun depannya apa? Kami terbitkan tahun yang itu begitu. Sebelum tahun ini berlangsung, tahun depan ini misalkan tahun tahun C. Maka kami akan terbitkan dulu sebelum tahun itu berlangsung. Kami punya ada 4 buku, saya membawa contohnya. Ada 4 buku ini tahun A, B, C, dan pelengkap. Pelengkap ini apa? Nah ini, semoga tidak terjadi di tim Mazmur GKJW. Ketelisut mas. Ada yang ketelisut, lupa tidak dibuat. Baru sadar ketika minggu itu nyanyi. Loh, ini Mazmurnya sudah ada nih, Mazmur misalkan nih, Mazmur 72. Tapi ayatnya yang belakang ini belum dibuat. Waduh, maka dibuatlah. Kemudian ada beberapa nyanyian Injil dan Yesaya, itu juga dibuat begitu. Ya, itu dibuat. Nah itu ketelingsut Bapak Ibu, tapi juga ada yang memang lupa belum dibuat. Next. Oke, ini saya berikan contoh dari sini saja karena di situ ini adalah salah satu yang diciptakan oleh tim nyanyian ya. Ini lagu, kalau kebetulan lagu ini lagu yang saya ciptakan. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Mu. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Mu. Pada waktu Israel keluar dari Mesir. Dah, segitu saja. Ya sudah mau selesai soalnya. Mazmur berapa ini kira-kira? Bergetarlah hai bumi. Berapa? Pak Enggar tahu Pak Enggar ini. Wah, hafal, katam. Pak Enggar katam, Bu. Cuma rendah hati Pak Enggar itu. Saya itu dulu dengan Mas Enggar, Mas Toto ini, saya tinggal di tempat yang sama, di Bosas namanya. Kami satu komunitas. Jadi sangat tahu bahwa beliau itu orang yang sangat rajin membaca Alkitab. Apalagi Mazmur. Roasting dimulai. Wes ya Mas ya. Mazmur 144 berbicara tentang kedahsyatan Allah. Masuk kalau lagu seperti itu kita bicara tentang gemetarlah hai bumi. Ya enggak mungkin toh, gitu ya. Maka saya berusaha menciptakan yang menunjukkan ini gemetar itu seperti apa ya. Keagungan, megah, grandioso. Tetapi juga mencerminkan kita hormat, takut begitu. Maka saya menciptakan pola melodi yang seperti itu. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya, next. Tenang Bu, selesai kok Bu. Lalu setelah buku itu ada, maka kami lakukan penjemaatan. Nah, penjemaatannya sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ngirit jadinya. Cuman perlu gini, ini loh bukunya sudah terbit. Oh, yang dulu itu ya? Iya, wis lakukanlah gitu. Dan bertobatlah. Oleh karena itu GKI kemudian bertobat secara massal menggunakan Mazmur yang dinyanyikan. Lanjut.
Maka ada adaptasi dan pembinaan pun juga akhirnya kita tidak perlu effort yang lebih lagi. Karena apa? Sebelum buku terbit sudah dilakukan nih sosialisasi secara masif dan sistematis dan direncanakan, itu yang penting. Direncanakan, dilakukan, apakah ada miss-nya? Ya pasti ada. Tetapi paling tidak sudah direncanakan sejak awal. Jadi kami mengkondisikan seperti itu. Next. Oh sorry, next lagi. Ini saya berikan contoh lagi, satu lagi. Ini contoh lagu yang diciptakan Mazmur yang kemudian ada yang minta izin, Pak boleh nggak Mazmurnya kami ubah sedikit, asal tidak mengubah esensi teologinya, it's okay, saya bilang begitu. Ini Mas Diki kenal yang ngaransemen. Coba dengarkan, ini kira-kira wis tahu krungu apa urung? Ketoke wis mbok rungokno Mas. Iya betul. Arrangernya aslinya dulu orang GKJW, orang hebat. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ini pola aslinya seperti ini. Sampun, segitu saja. Jadi mereka minta izin, ini penggunaannya. Tak tanya, buat ibadah nggak Mas? Oh enggak kok, buat albumku GKI Rawamangun. Gas, saya bilang gitu, gak apa-apa. Nek buat ibadah, jangan. Gitu, saya bilang begitu. Kalau buat ibadah, pakai buku. Kalau bukan buat ibadah, misalkan ini GKI Bromo kemarin juga baru minta izin, Pak, kami mau mengaransemen. Mereka bulan lalu mengadakan konser Mazmur, nggak apa-apa gitu. Saya bilang, pokoknya selama nggak buat ibadah, wis karepmu. Saya percaya sekali komponis ya pasti akan mengaransemen sesuai dengan jiwa lagunya. Begitu. Next. Nggak nengok Bu. 2 menit. Ya, ini terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gereja-gereja yang berharap memiliki ikatan persekutuan dengan gereja yang kudus dan am, menjadi satu tubuh di dalam Kristus melalui zaman dan konteksnya. Gereja memerlukan Mazmur sebagai himne ekumenis. Ya, ini ditulis oleh seorang bernama ya, Pak Vandop, atau kalau di dalam KJ seringkali ada nama bahasa Indonesia siapa? H.A. Pandopo. Beliau mengatakan pentingnya Mazmur di dalam hidup bergereja. Bahkan dikatakan gereja memerlukan Mazmur sebagai himne ekumenis. Bapak Ibu setuju? Setuju. Amin kalau gitu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua pembicara kita tadi ya, Pak Pendeta. Panggilannya Pak Toto ya Pak. Saya ikut-ikutan panggil Pak Toto. Dan Pak Ferry. Pak Ferry nomor teleponnya boleh di-share? Boleh, enggak apa-apa. Tapi 10% ke Pak Enggar. Nggih. 20%. Tadi tuh ada yang menarik. Kok kayaknya hidup itu memang kadang rame, kadang sepi gitu ya Pak. Kalau sanggup dilakoni, kalau nggak sanggup ya ditinggal ngopi gitu.